Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Rafael Struijk, harapan baru Timnas Indonesia lawan Jepang. Performa gemilangnya bersama klub barunya. Pemecatan Mancini gara-gara hasil imbang dengan Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Rafael Struijk, harapan baru Timnas Indonesia lawan Jepang. Performa gemilangnya bersama klub barunya. Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong (STY) akan menghadapi Jepang, salah satu raksasa sepak bola Asia. STY memiliki sejumlah pemain andalan yang siap dimainkan, namun nama Rafael Struijk menjadi salah satu yang paling menonjol dan diyakini akan memainkan peran kunci dalam pertandingan penting ini. Struijk, yang kini berkiprah di Liga Australia bersama Brisbane Roar, menjadi pusat perhatian baik di Australia maupun Indonesia. Meskipun masih tergolong baru di Liga Utama Australia, performa dan kontribusinya telah membawa dampak positif bagi Brisbane Roar. Struijk tercatat seringkali menjadi pembeda dengan gol-golnya yang cepat serta asis-asisnya yang akurat. Salah satu momen puncaknya adalah ketika ia berhasil mencetak gol debutnya dalam laga melawan Sydney FC. Gol ini bukan hanya menunjukkan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi bek-bek lawan yang bermain agresif. Dalam laga tersebut, Struijk mampu menemukan ruang kosong dan mencetak gol spektakuler yang membuat seluruh stadion bergemuruh. Selebrasinya dengan berlari ke arah supporter dan menunjukkan semangat luar biasa semakin mengukuhkan posisinya di hati para fans Brisbane Roar. Pujian pun berdatangan baik dari pelatih maupun rekan-rekannya di klub. Sejak melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia pada pertengahan Juni tahun 2023, Struijk sudah mencatatkan penampilan reguler di lini depan. Meskipun pada awalnya ia sempat kesulitan dalam mencetak gol, ketekunan dan adaptasinya dengan skema permainan STY membuahkan hasil positif. Gol pertamanya untuk skuad Garuda akhirnya tercipta saat Indonesia menghadapi Timnas Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga saat ini, Struijk telah menyumbang 1 gol dan 2 assist dari total 16 penampilan bersama Timnas Indonesia. Posisinya sebagai penyerang utama tak terlepas dari determinasi serta pemahaman taktiknya dalam menjalankan skema block press yang diterapkan STY. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain yang mampu mengikuti instruksi taktik dengan baik, terutama dalam melakukan pressing terhadap lawan. Hal ini juga diperkuat dengan fisiknya yang tangguh dan daya tahannya di lapangan. Keistimewaan ini membuat STY sulit untuk menggantikannya, dan kehadiran Struijk memberikan harapan besar bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tim sekuat Jepang. Menariknya, di kalangan fans Timnas Indonesia, Struijk dijuluki El Klemer. Julukan ini muncul karena gaya bermainnya yang seringkali terlihat tenang dan sedikit lambat dalam hal gestur fisik, merujuk pada istilah bahasa Jawa, klemar-klemar, yang berarti lambat atau malas-malasan. Namun, julukan ini bukanlah hal negatif. Meskipun Struijk tampak santai, dia sebenarnya memiliki stamina yang baik dan mampu bergerak dengan efisien saat melakukan pressing terhadap lawan. Fans menyadari bahwa Struijk adalah tipe pemain yang lebih mementingkan efektivitas daripada sekadar bergerak cepat, dan inilah yang membuatnya unik di lapangan. Dalam laga melawan Jepang yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Struijk diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal. Jepang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia dengan kualitas pemain yang mumpuni, sehingga pertandingan ini jelas bukan hal yang mudah. Struijk memang pernah menghadapi Jepang pada ajang Piala Asia 2023 yang lalu, namun ia belum mampu mencetak gol. Kini, dengan pengalaman dan semangat baru dari performanya di Brisbane Roar, banyak yang berharap Struijk dapat memanfaatkan peluang lebih baik dan mencetak gol. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Struijk dan seluruh Timnas Indonesia. Menghadapi Jepang memerlukan konsentrasi tinggi, koordinasi yang baik antar lini, dan terutama efektivitas dalam penyelesaian akhir. Dengan kemampuannya, Struijk diharapkan dapat menambah daya gedor Timnas Indonesia,
terlebih ketika mereka membutuhkan sosok penyerang yang tidak hanya tajam tetapi juga cerdas dalam mencari ruang di tengah tekanan pemain Jepang. Keberhasilan Struijk mencetak gol di Brisbane Roar tentunya membangkitkan optimisme bagi para pendukung timnas Indonesia. Fans berharap bahwa performa apiknya di klub mampu dibawa ke level tim nasional, mengingat konsistensinya yang terus meningkat. Karir Struijk di Brisbane Roar yang semakin solid bisa menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan diri dan kestabilan permainannya saat menghadapi tantangan besar seperti Jepang. Rafael Struijk telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain naturalisasi, tetapi benar-benar sosok yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Harapan besar ditumpukan kepadanya, terutama di saat Indonesia masih kekurangan penyerang lokal dengan ketajaman dan mentalitas sepertinya. Meski laga melawan Jepang sangat sulit, determinasi dan komitmen Struijk untuk tampil optimal bakal menjadi semangat tersendiri bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga krusial ini. Dukungan penuh dari para supporter di stadion akan menjadi energi tambahan bagi Struijk dan rekan-rekannya untuk berjuang demi kemenangan. Pemecatan Mancini gara-gara hasil imbang dengan Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Setelah pemecatannya dari posisi pelatih tim nasional Arab Saudi, Roberto Mancini akhirnya memberikan pernyataan lengkap terkait keputusan tersebut. Berita ini langsung menggemparkan publik sepak bola, terutama setelah laga Arab Saudi yang hanya bermain imbang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi sorotan besar mengingat Arab Saudi secara historis memiliki kualitas yang jauh di atas Indonesia dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Mancini yang sebelumnya sukses mengantarkan timnas Italia menjuarai Euro 2020, menyebut bahwa dirinya sebenarnya masih dalam proses memahami dan membentuk skuad Arab Saudi dengan metode dan gaya bermain yang ia kembangkan. Ia mengungkapkan bahwa penilaian federasi yang terkesan terburu-buru ini mengecewakannya, terutama karena ia merasa belum sepenuhnya dapat menerapkan strateginya secara utuh di Arab Saudi. Saya sangat kecewa dengan keputusan ini, terutama karena proyek ini masih dalam tahap awal, kata Mancini dalam pernyataannya. Saya memerlukan waktu untuk bisa membangun tim yang solid dan menyatukan para pemain dengan strategi baru yang saya bawa. Pemecatan ini datang terlalu cepat, dan saya pikir hasil pertandingan melawan Indonesia bukanlah satu-satunya alasan yang seharusnya dijadikan dasar keputusan. Banyak spekulasi muncul bahwa hasil imbang melawan Indonesia menjadi pemicu utama pemecatan Mancini. Dalam pertandingan itu, Arab Saudi tampil dominan, namun mereka kesulitan untuk memecah kebuntuan dan mencetak gol. Indonesia berhasil menjaga permainan dengan strategi bertahan yang disiplin, dan laga pun berakhir tanpa gol. Publik sepak bola Saudi yang memiliki ekspektasi tinggi merasa kecewa dengan hasil ini, dan suara ketidakpuasan mulai menggema di media sosial maupun media massa setempat. Arab Saudi, yang dianggap sebagai salah satu tim kuat di Asia, seharusnya bisa memetik poin penuh melawan Indonesia, sebuah tim yang masih dalam tahap pembangunan dan peningkatan kualitas. Mancini, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, justru mengalami kesulitan untuk mengatasi strategi bertahan Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas strategi dan kepemimpinannya di tim nasional Arab Saudi. Namun, Mancini menegaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia hanyalah salah satu bagian dari perjalanan panjang, dan hasil tersebut seharusnya dipandang sebagai evaluasi, bukan dasar dari keputusan yang sangat besar. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap pertandingan, selalu ada dinamika yang tidak bisa diprediksi, dan timnas Saudi masih berada dalam fase penyesuaian dengan metode baru. Dalam pernyataannya, Mancini juga menyampaikan pandangannya tentang pentingnya proses adaptasi. Menurutnya, membangun tim nasional membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan melatih klub, terutama dalam mengubah pola pikir dan gaya bermain. Ia merasa belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menerapkan filosofi sepak bola yang ia bawa. Untuk para pemain, pemecatan ini bisa menjadi momen refleksi sekaligus motivasi. Hasil imbang melawan Indonesia mungkin dianggap mengecewakan, namun bagi Mancini, itu adalah bagian dari proses dan tantangan untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Meski sudah berakhir, masa singkat Mancini di Arab Saudi menjadi contoh nyata bahwa setiap keputusan dan hasil dalam sepak bola bisa membawa dampak besar yang tak terduga.
Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.